di dalam persekutuan yang kudus dan am bagi Santosa Asih. Setiap hari Senin kami beribadah kepadamu Tuhan. Turunlah anugerah dan kasih karunia-Mu dalam persekutuan ini. Kami sambut firman-Mu oleh hamba-Mu sebentar lagi akan tiba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu. Mengawali firman yang akan dibawakan oleh Pastor Kanto, saya berikan pengumuman. Tuhan buka jalan bagi setiap orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada jalan lain selain daripada yang Tuhan perintahkan. Maka bagi setiap gereja persekutuan kampus kita bentuk perbendaharaan. Kampus berbentuk perbendaharaan yang dikelola oleh bidang pelayanan. Kepada mahasiswa yang sudah memberikan perpuluhan kepada gerejanya masing-masing, lakukanlah itu dengan tepat dan benar. Dan para mahasiswa yang belum memberikan perpuluhan tepat dan benar, berikanlah itu kepada perbendaharaan yang ditunjuk oleh bidang pelayanan. Dan gereja masing-masing yang ada di tempat kita ini, ada semua ini interdenominasi, diserukan supaya gereja masing-masing melakukan pengajaran yang tepat dan benar tentang pemberian persepuluhan. Senat mahasiswa, ada senat di sini, ada syukur, ada Tommy ya. Lakukan itu dengan tepat dan benar kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah menyerahkan perpuluhan oleh mahasiswa di gereja masing-masing, itu sudah tepat dan benar. Dan pada mahasiswa yang belum memberikan perpuluhan, berikanlah itu ke perbendaharaan yang ditunjuk oleh bidang pelayanan. Saya kira itu sudah saya sampaikan, itu harus tuntas minggu ini hingga nanti ketika Bambang Susena datang ke Indonesia, ke tempat kita ini, dia sudah melihat kita melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian saudara-saudara, lakukanlah itu baik-baik. Dari manakah kita mendapat pembekalan? Adalah dari perintah Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan saudara kami untuk meneruskan. Salam saudara. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena
beberapa hari yang akan datang kita akan melakukan pemilihan umum, yaitu presiden dan juga DPR, DPRD, kota dan kabupaten. Makanya kita diperhadapkan dengan 3 pilihan kalau presiden, yaitu paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara pilih nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Kalau Bapak pilih siapa? Tidak ada dusta di antara kita. Gak boleh Pak, karena itu. Tapi saya pasti pilih yang tepat Pak. Kamu tidak usah berbelit. Iya, dua. Iya. Ada alasannya karena dia dilahirkan oleh perempuan Kristen, Ya, mamanya. maka dia pasti beroleh pengajaran dari ibunya. Kedua, bahwa ada paslon lain menolak Israel. Itu suatu petunjuk bagi kita takut dan gentar kepada nama Tuhan, menjauhi diri dari segala kejahatan, itu patokan kita. Maka jangan berikan barang berhargamu kepada babi dan anjing, karena babi dan anjing akan menyerobot kamu di kemudian hari. Ya. Aku pilih dia, Mang. Karena nomor 2. Enggak kampanye ya, enggak kampanye. Tapi saya hanya menirukan lagunya siapa itu, lagu yang apa? Lydia itu. Nah, karena memang kita tiap hari, bukan hanya tanggal 14, tetapi tiap hari kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Dan pilihan itu tentu kita harus tetapkan pilih yang mana. Sehingga pagi hari ini saya membawakan judul Aku Pilih Yang Mana. Kalau Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan pilihan, ya kan? Kalau umpamanya mahasiswa nanti ditanya, kamu nanti mau menikah waktu masih muda atau sudah tua? Sudah lulus kan dulu kalian menikah. Pilih menikah muda atau pilih menikah sudah tua? Mas. Ya. Dua-duanya sama baiknya. Yang penting adalah tepat dan sesuai dengan apa petunjuk Tuhan. Nah, jadi yang PowerPoint, Mas. Karena apa? Karena di dalam hidup kita selalu berada di dalam pilihan-pilihan yang kadangkala membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Termasuk ketika kita akan memilih pemimpin dari negeri kita. Memang kita harus menuruti apa yang disampaikan Pak Pastor Senior, bahwa jangan memberikan sesuatu yang berharga kepada pihak yang tidak tepat, sehingga akhirnya menimbulkan masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan umpama, Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan memilih buah pada saat beli buah,
mau pilih yang muda atau pilih yang tua? Kalau beli buah, Pak Enos kalau beli buah pilih yang tua atau yang muda? Yang tua. Yang tua. Kalau buahnya kelapa, tetap pilih yang tua. Tua juga. Buat santan. Buat santan. Jadi kalau buah kelapa biasanya cari yang muda supaya segar diminum kan. Tapi umpamanya beli salak, pilih yang mana? Tua. Tapi jangan gigit batunya. Iya. Tapi kalau saudara-saudara umpamanya lagi sakit, periksa ke dokter, pilih dokter yang masih muda atau yang sudah senior seperti Bu Norma. Kalau ke dokter senior. Tapi karena kalau yang muda bisa saja jadi malpraktek kan, pilih yang tua atau periksa dokter karena sudah banyak pengalaman. Pilih yang senior, yang tua. Bagaimana kalau pilih presiden? Tadi sudah saya sampaikan kan. Lanjut, langsung aja yang mau benar. Nah, karena ada dua pandangan, yaitu pandangan yang mengagungkan masa muda dan pandangan yang mengagungkan masa tua. Pandangan yang mengagungkan masa muda ada salah seorang tokoh filsuf dari Perancis. Dia mengatakan bahwa yang bagus yang muda karena dia masih gesit, masih energik, masih cepat bergerak kan? Sehingga pilih yang muda. Tetapi ada pandangan lain juga yang kontra, yaitu mereka mengagungkan masa tua. Yang bagus itu yang tua, karena yang tua itu bisa menjadi tempat perlindungan, ibarat pohon beringin kalau orang tua itu. Jadi di mana orang datang dia ayomi. Di mana orang datang dia mencari petunjuk, mencari petuah, mencari pertimbangan, karena sudah banyak pengalaman, sudah banyak makan asam garamnya dunia, asam di gunung, garam di laut, ketemu di orang tua. Jadi banyak ilmu, banyak pengalaman, kan? Dan banyak nasihat-nasihat yang sangat berguna. Lanjut. Nah, Pengkhotbah 11 ayat 9 itu di sana masuk golongan orang yang grup orang muda. Sehingga di situ ada nasihat, pergunakanlah masa mudamu dengan benar, dengan baik. Karena apa? Karena masa muda adalah masa di mana kamu bebas untuk melakukan kreasi, bebas melakukan segala inovasi yang akhirnya membawa pertumbuhan, membawa perkembangan, dan membawa pembangunan yang lebih baik. Maka harus dipersiapkan pemimpin-pemimpin, generasi-generasi penerus, para pemuda-pemuda yang punya karakter kudus, kuat dan kasih. Dan saudara-saudara mahasiswa adalah generasi-generasi penerus yang mana pemuda dan pemudi, pemuda dan pemudi bukan hanya pemuda saja. Tetapi kalau di dunia yang biasanya yang legal tidak diakui pemudi, yang ada pemuda. Sumpah kan sumpah pemuda, nggak ada sumpah pemuda. Itu artinya lambang saja, tidak mewakili. Nah, oleh karena itu masa muda adalah masa di mana kita bisa bergerak secara bebas karena belum banyak tanggungan, belum banyak pikiran, belum banyak pergumulan, fokus pada apa yang dicita-citakan. Itu masa muda. Sehingga ketika muda, disitulah waktunya. Hanya kalau kita baca di Pengkhotbah sebelah itu, ketika kamu muda, ingatlah itu, karena engkau akan diperhadapkan dengan pengadilan Tuhan.
Masa muda bebas melakukan apa saja, bebas berkreasi, bebas berinovasi. Tetapi ingat, apapun boleh kamu lakukan, tetapi ingat bahwa semua itu akan diperhadapkan dengan pengadilan Tuhan. Jadi kalau pemuda merasa saya mau ini dan itu silakan, tetapi ingat semua akan diperhadapkan dengan pengadilan Tuhan. Lanjut. Jadi Alkitab tidak mengagungkan masa muda, atau Alkitab juga tidak melecehkan masa tua dan sebaliknya, tidak mengagungkan masa tua dan melecehkan masa muda. Alkitab tidak membeda-bedakan, memilih-milih dan pilih kasih, baik yang tua atau yang muda, dibedakan tidak. Tetapi Alkitab, masa muda jangan tenggelam dalam kesenangan dan melupakan Tuhan. Masa tua bukan untuk mengeluh dan melihat hal-hal jelek. Ini yang sering terjadi. Nah, sering terjadi masa muda tenggelam dalam kesenangan dan melupakan Tuhan. Masa tua kadang-kala dipenuhi dengan keluh kesah, melihat hal-hal yang jelek. Oh, ini kalau bangun tidur badan kok pegal-pegal. Ini kok tensi suka naik. Tetapi Alkitab tidak melihat seperti itu. Alkitab tetap mengatakan bahwa baik yang tua maupun yang muda adalah umat yang mendapat pimpinan, penyertaan, perlindungan dari awal sampai akhirnya. Jika kalau saudara masuk di kelompok yang mana, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan lanjut. Nah, Tuhan menolong hidup kita secara berkesinambungan. Tuhan menuntun, melindungi hidup kita secara berkesinambungan, dan hadir secara aktif di bentangan hidup kita. Jadi Tuhan hadir secara aktif di bentangan kehidupan kita, sejak dari dalam kandungan sampai akhir hayat. Tuhan hadir secara aktif di bentangan kehidupan kita, dan itu adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada umatnya yang tidak pandang bulu, baik tua maupun muda, sepanjang hidupnya, bentangannya, gelaran hidupnya itu senantiasa di dalam pimpinan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Nah, oleh karena Tuhan itu yang melindungi, menyertai, dan juga terus berperkara secara aktif di dalam kehidupan kita, maka ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, dengan suatu persoalan, dengan suatu dilema, itu kita harus siap dan bersedia untuk menerima kenyataan. Karena salah satu ciri orang yang sudah dewasa adalah bisa menerima kenyataan. Bisa menerima kenyataan dan tidak egois. Itu orang yang sudah. Jadi ketika orang itu belum bisa menerima kenyataan, artinya dipertanyakan kedewasaan. Terus kapan kita ini disebut dewasa? Bagi saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada yang sudah mengatakan pada dirimu, saya sudah dewasa. Atau ada yang sebagainya mengatakan, oh saya belum dewasa. Tetapi dewasa itu sebenarnya bukanlah patokan atau titik. Dewasa adalah sebuah proses. Ketika Konfuse ditanya salah seorang muridnya, guru, kapan saya ini sudah menjadi dewasa? Maka Konfuse mengambil batu kecil, dilemparkan ke sungai yang sedang mengalir dan mengatakan, lihatlah aliran air. Itulah dewasa. Dewasa bukan suatu titik di mana seseorang mencapai, tetapi dewasa adalah sebuah proses perjalanan kehidupan. Jadi kalau Bapak saudara-saudara semua merasa bahwa saya belum dewasa atau saya sudah dewasa, sebenarnya kedewasaan itu adalah
sebuah proses. Dan Tuhan terus memproses kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Baik itu yang menyenangkan hati kita atau yang menyusahkan hati kita, atau bahkan ada yang menyengsarakan bagi kita menurut kita, itu adalah sebuah proses, dan proses tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Khususnya bagi mahasiswa yang masih muda-muda, yang masih punya harapan yang panjang, yang masih punya cita-cita yang luar biasa tingginya, silahkan melakukan apa saja, berkreasi, berinovasi apa saja, bebas bergerak seperti apa. Tetapi kita harus ingat, jangan pernah lupakan Tuhan, karena segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan itu ada di dalam pemandangan Tuhan, karena kita harus hidup di dalam kebenaran. Makanya Roma 12 dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang benar. Persembahkanlah dirimu dengan persembahan yang benar, karena benar itu adalah persesuaian antara pikiran, pernyataan, dan kenyataan. Jadi ketika pikiran kita, ketika perkataan kita dan perilaku kita ini menyatu, itulah berarti ada di dalam sebuah kebenaran. Kalau persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang dan yang berkenan, berarti kita memberikan segala sesuatu, persembahan kita kepada Tuhan harus dipersembahkan dengan benar. Artinya benar itu ikhlas, karena sesuai antara pikiran kita, perkataan kita, dan perilaku kita. Itulah persembahan yang benar. Kalau tadi Pastor sebutkan kita harus memberikan persepuluhan atau persembahan yang benar juga, yang benar juga. Kalau ajaran gereja, persepuluhan itu kembali kepada gereja asalnya. Jadi ada sebagian yang ajaran seperti itu, tapi itulah sebenarnya. Jadi kalau gereja kita anggota gereja A, berarti persepuluhan kita masuk. Kalau mau memberikan persembahan untuk yang lain ya lebih baik, tapi yang utama adalah gereja di mana kita menjadi anggota. Itu mungkin sedikit yang menjadi masukan bagi kita. Dan persembahan itu bukan sebuah pemberian pada Tuhan, tetapi itu bukan punya kita, soalnya itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Kalau kita mempersembahkan bukan berarti kita ini sudah memberi. Kita belum memberi. Kalau kita memberikan persembahan itu kita belum memberi, karena itu bukan punya. Itu bagi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tentukan pilihan hidup kita dengan tepat. Mari kita mempersembahkan sesuatu juga dengan benar, yaitu dengan tulus ikhlas, sesuai pikiran, perkataan, dan kenyataan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semua. Kami berdoa.